Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan begitu banyak bahaya yang terlihat maupun yang tidak terlihat, kita akan merasakan kenyamanan ketika Tuhan telah berjanji untuk menjaga dan melindungi anak-anak-Nya. Mungkin tidak semua dari kita yang berada di garis depan dalam peperangan fisik, tetapi kita semua berada di garis depan dalam peperangan rohani. Di bumi ini kita bukanlah hidup di dunia taman bermain, tetapi ini adalah medan perang. Bagaimanapun, kita harus menyadarinya dan tetap memegang jaminan ilahi yang telah diberikan Tuhan, bahwa Tuhan selalu mengawasi dan menjaga kita setiap waktu. Yang pertama yang harus saudara tahu, bahwa kita semua berharga di mata-Nya. Dan untuk alasan inilah, selama kita hidup di dunia, Tuhan telah menetapkan bermacam cara untuk memastikan bahwa kita akan mendapatkan perlindungan. Berikut adalah cara Tuhan untuk melindungi kita, anak-anak-Nya. Yang pertama, Tuhan melindungi kita dengan pengawasan dari-Nya yang konstan setiap waktu. Tidak ada di dunia ini yang lolos dari pengawasan-Nya. 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan-Nya bagi mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kedua, Tuhan melindungi kita melalui pasukan malaikat pelindung yang tidak terhitung banyaknya. 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ketiga, Tuhan menjaga umat-Nya dengan membangun pagar perlindungan di sekeliling tempat kediaman. Ayub 1 ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Keempat, Tuhan menjaga kita melalui kehadiran Roh Kudus. Roma 8 ayat 14-15. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Kelima, Tuhan menjaga kita dengan kuasa nama-Nya. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Keenam, Tuhan menjaga kita dengan kuasa darah-Nya. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Tuhan Yesus memberikan kita semua bukan roh ketakutan, tetapi roh keberanian. Dengan mencurahkan darah-Nya, Ia membebaskan kita dari segala kutuk dunia. Pergunakanlah segala perlindungan yang disediakan Tuhan untuk kita, karena si jahat selalu mengintai dan berusaha menjatuhkan anak-anak pilihan Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8-10. Sadarlah dan berjaga-jagalah,
lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya.